Halo teman-teman, kembali lagi sama aku yang sudah lama tidak pernah upload. Tapi momen ini rasanya wajib untuk diupload dan dibikin kontennya. Hari ini aku dan temanku mendarat di Barcelona untuk menghadiri satu conference di Sitges. Dan aku bertemu dengan salah satu kakak senior yang dulu ketemu di kampus 2009 ya, dan kami baru pertama kali lagi ketemu sekarang ya kak? Ya, setelah 2011 terakhir. 2011 terakhir kali ketemu karena ya aku yang lulus waktu itu 2011 ya. Kakak masih melanjutkan program profesi. Ya, dia adalah Kak Safitri Kurniasari. Kurnia Widiasari. Kurnia Widiasari. Kelihatan banget ya emang nggak ketemu. Soalnya kalau di nama Instagram Safitri KWS. iya kan, KWS Kurnia Widiasari. Oh, W-nya ya. Baiklah. Ya Kak Sari panggilannya. Iya. Kak Sari, akhirnya kita ketemu ya. Dari tadi siang sih sebenarnya ketemu. Ya kalau nggak karena Kak Sari kita nggak ngerti itu dari terminal dari Bandara Barcelona ke kota Sitgesnya ini kayak mana transportasinya. Untung dibantu sama Kak Sari. Walaupun meraba-raba juga sih, sama aja, nanya-nanya juga. Tapi kan setidaknya bisa berbahasa Espanya. Castellano ya, karena ini ya Barcelona, Sitges dan sekitarnya kan masuk ke ini ya Kak. Katalan ya. Catalunya ya. Dan Kak Sari mau meskipun Kak Sari ini sudah tinggal di daerah Santander ya Kak, di Cantabria gitu selama kurang lebih 7 tahun. Hampir 7 tahun ya, jalan 7 tahun. Oh, 7 tahun lebih. Ya, dari tahun 2015 ya Kak. Dari 2015. Karena itu saya bisa upload lagi, bisa mau bikin konten lagi karena jarang-jarang momen ini terjadi gitu ya. Kita ya terakhir ketemu 2011 dan ini 2022. Iya, berapa tahun yang lalu? 11 tahun lalu baru ketemu sekarang. Luar biasa sih bisa ketemu momen ini gitu ya. Makanya tadi saya bilang udah di Barcelona ada Kak Sari. Jadi benar-benar masih nggak percaya dari tadi. Saya suka bilang ini udah di Barcelona Tere, dan ini sudah bareng Kak Sari. Karena biasanya kita dem-deman ya Kak, dem-deman. Karena memang Kak Sari juga sering untuk membuat konten untuk di YouTube-nya. Dan ya hitung-hitung collab bareng ya dengan senior dulu di kampus ya. Iya. Kak Sari, ceritain, aku boleh bilang betapa aku seneng bisa ketemu langsung, karena biasanya hanya kontak by DM Instagram. Karena Kak Sari ini dulu kan kami di kampus keperawatan UI, FIK UI dulu bersama-sama, dan saat ini Kak Sari di sini kebetulan sudah menjadi, ini koreksi kalau aku agak salah penyebutannya Kak, sebagai perawat yang memiliki lisensi di Spanyol ya. Luar biasa nggak tuh ya? Karena supaya sesuai dengan selama ini konten-kontenku kan tentang dulu waktu kuliah di Taiwan, dan sekarang ketemu dengan seorang perawat di Spanyol, perawat Indonesia di Spanyol ya. Ceritain dong Kak, gimana akhirnya sampai dengan tahap jadi perawat berlisensi di Spanyol? Sebenarnya sih kalau di pertama kali datang itu kan aku cuman ya masih bermimpi lah intinya ya, pengen jadi perawat gitu. Tapi ternyata itu tuh nggak mudah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar bahasa dulu. Karena untuk penyetaraan ijazah, supaya ijazah kita diakui di Spanyol ini, kita harus punya ijazah bahasa itu minimal B2. Dan sekarang informasi yang terbaru yang aku dapat itu minimal C1 untuk bahasa Spanyolnya. Itu kayak tingkatan ya Kak? Ya, tingkatan. Jadi yang awal, yang paling rendah itu A1. A1 itu istilahnya kayak baru pengenalan huruf, terus ya pengenalan basic-basic banget gitu ya. Nah, terus naik A2, B1, B2, C1. Jadi tadinya kan B2, sekarang harus C1. Jadi memang kalau kita secara ngobrol itu harus ini belum di on ya Kak? Nggak tahu. Maaf ya Kak, udah kok. Nanti gue edit. Nanti diedit ya.
Iya kalau usah diomong juga kan. Gak apa-apa, biar tahu inget. Oh iya part ini. Nah terus udah gitu setelah aku belajar bahasa, aku sambil ngurusin berkas-berkas yang ada di kampus, yang ada di kampus. Karena kebetulan kan aku dari Akper, terus S1. Jadi itu ternyata jamnya itu tuh dihitung di sini. Oh, jadi sampai dipretelin ininya ya, transkrip ya? Transkripnya, Oh, okay. iya. Karena di sini transkrip itu harus dirubah, bukan SKS sistemnya, tapi jam. Oh, jadi harus dirubah, gitu, teman-teman. Berubah jadi jam. Padahal kita sistemnya kan SKS. Harus dirubah jadi jam. Nah, itu juga kita bisa minta, kebetulan ya, puji Tuhan bisa minta di UI, dan di Akperku dulu juga aku bisa minta. Gitu, jadi di change dari SKS, hitungan SKS ke hitungan jam. Karena memang sebenarnya kalau di internasional di Indonesia pun sebenarnya SKS itu hitungannya jam juga ada, Kak. Oke. Berarti itu di-convert dulu. Oke, terus Kak. Nah, terus setelah udah ngurus surat-surat, berkas-berkas, terus kalian ijazah bahasa kita udah punya, dan ijazah bahasanya itu pun bukan hanya yang kecek-kecek ya. Itu yang diminta EOI. Jadi kayak EOI itu kayak lembaga khusus yang diakui ya oleh pemerintah Spanyol. Kalau EOI itu sertifikat bahasanya itu hanya diakui sekitar Spanyol. Tapi aku ngambil yang Cervantes. Cervantes tuh? Cervantes itu jadi ijazahnya itu diakui di seluruh dunia. Oke. Jadi kalau misalnya suatu ketika aku kembali lagi ke Indonesia pengen ngajar, mungkin aku harus ngurus beberapa surat, tapi itu ijazahnya itu, ijazah bahasa Spanyolnya itu udah diakui di seluruh dunia. Oh, jadi bahkan kalau nanti kakak ibaratnya kayak mengajarkan bahasa Spanyol setelah kembali ke Indonesia bisa, karena ada ijazah itu yang sudah diakui oleh lembaganya EOI tadi ya, Kak? Bukan. Cervantes. Oke. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama yang harus dilakukan, yang benar-benar ijazah bahasa. Setelah aku udah disetarakan ijazahnya, nah baru aku bisa kerja jadi perawat. Oke. Berarti ijazah bahasa baru ke penyetaraan ijazah ya? Baru bisa untuk diakui sebagai perawat. Itu ibaratnya kalau di Indonesia PPNI, berarti ini ada organisasi perawat di Spanyol. Ada. Mereka yang menyeleksi, bukan, mereka yang melihat kelengkapan berkas atau beda lagi? Bukan, itu jadi kayak kalau kita mungkin Kementerian Kesehatan. Bukan, Dikti. Oh, Dikti. Kalau di Indonesia Dikti berarti yang menyeleksi seluruh kelengkapan berkas kakak untuk bisa diakui sebagai di Indonesianya sebagai perawat telah melalui pendidikan perawat, berarti oleh Diktinya Spanyol. Oh, oke. Tapi setelah udah selesai semua dan sudah dinyatakan layak untuk dikonversikan ijazahnya dan diakui sebagai perawat, baru nanti kakak mendaftar sebagai anggota yang gitu ya. Anggota PPNI-nya. Oke. Gitu teman-teman, ada yang tertarik nggak menjadi perawat di Spanyol ya? Belajar dulu bahasanya ya, B2 atau C1 tadi ya? Lebih naik lagi dong ya Kak, C1? Naik, lebih ribet. Itu berarti baca, tulis, ya kan? Semua ya? Kayak TOEFL gitu. Kayak TOEFL atau IELTS yang comprehensionnya tuh baca atau reading, listening, mendengarkan, semua ya? Semua. Speaking sama dia writing ya? Oke. Itu yang prosesnya berapa lama tuh Kak? Kalau aku pribadi sih kemarin dapatnya 3 tahun 4 bulan. Lama teman-teman ya, 3 tahun 4 bulan perjuangan seorang yang ingin menyetarakan ijazah dari ijazah Indonesia supaya bisa bekerja sebagai perawat di Spanyol, lulus bahasanya juga, itu belajar juga ya Kak? Belajar. Berarti kakak belajar 2015 itu langsung start belajar bahasa Spanyol? Jadi langsung 2015 itu baru mulai start ujian bahasanya kapan Kak? Aku ujian bahasanya itu baru lulus tuh 2016. Setahunan ya teman-teman, setahunan baru bisa lulus. Enggak bohong. 2018. 3 tahun teman-teman diralat ya, 3 tahun belajar bahasanya aja ya, supaya bisa lulus itu Cervantesnya ya, bahasa B2. Spanyol B2 ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin tahu kalau yang Jepang tuh ada N berapa. Nah kalau di Spanyol itu tadi levelnya ya, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah yang sekarang naik lagi sampai ke C. Berarti susah ya.
naik satu level lagi teman-teman ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya Kak, bisa ya, sebenarnya bisa ya. Sebenarnya kalau ada usaha pasti ada jalan, intinya sih begitu. Ya kita namanya kita berusaha tuh apa ya, kalau misalnya kalau kata orang pepatah bilang tuh kan usaha tidak akan hasil kebalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya ampun, kebalik nih, udah nyampe di sini kebolak-balik ya. Jadi gitu. Jadi pada saat itu juga sebetulnya aku jatuh bangun juga sih ya, maksudnya bukan mudah juga. Makanya aku sempat kerja jadi asisten perawat itu karena saking lamanya nunggu penyetaran ijazah, aku bilang udahlah aku kerja dulu jadi apa aja deh, asisten perawat nggak masalah gitu. Makanya aku kerja jadi asisten perawat. Jadi bukan berarti aku harus kerja jadi asisten perawat supaya aku bisa jadi perawat. Enggak, beda lagi prosesnya ya. Itu beda karena lagi. Memang sambil menunggu ya, supaya juga terbiasa juga ya, sekaligus berlatih juga ya. Kayak oh iya ya, berarti ada proses Kak Sari menjadi asisten perawat dulu gitu. Tapi itu bukan serta-merta dari asisten perawat jadi perawat, enggak. Karena menunggu proses itu yang panjang, bahasa lulus bahasa itu ditambah yang ijazahnya 3 tahun lagi. Aduh, lama ya Kak. Tapi itu berbarengan ya jalannya ya. Antara ujian bahasa dengan mencoba untuk penyetaran ijazah. Iya, bareng. Karena itu prosesnya, apakah Kakak butuh balik ke Indonesia? Kebetulan waktu itu aku, karena keluarga aku sibuk semua pada saat itu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ngurus ke Indonesia, pulang. Oke, Kak Sari sampai memang harus waktu itu ngurus sendiri ke institusi pendidikan dulu. Dia bersekolah ya di salah satu akper di Jakarta dan di salah satu universitas di Depok ya. Udah gampang ya, tahu ya, anonim tapi tahu ya teman-teman. Oke, suka dukanya Kak, suka dukanya jadi perawat orang asing ya, kan sebutannya tetap aja orang asing ya di Spanyol, itu apa Kak? Sukanya yang pasti karena pengalaman baru itu pasti. Terus udah gitu di sini kan perawat itu bisa dibilang kita tidak memandikan. Oh, ini hal yang baru juga nih, saya baru tahu sekarang nih. Kita nggak mandiin, kita nggak ganti pampers, kita pokoknya yang begitu-begitu kita nggak ngurus. Oh, personal hygiene itu ya, berarti oleh asisten perawat. Yang kita kerjain ya memang benar-benar cuma obat, pasang infus, pasang kateter, pasang NGT yang begitu-begitu. Oh, justru ini hal yang cukup unik ya. Berarti hal yang kolaboratif kebanyakan ya yang dilakukan oleh perawat berlisensi ya. Oke. Hal yang menarik ya. Kalau di Indonesia kan kita masih semua tuh Kak, karena memang pembagian tugasnya ya memang itu sebenarnya tugas perawat juga semua. Oh, ini hal yang menarik nih, hal yang menarik. Oke, baik. Kalau di sini semua untuk yang soal hygiene dilakukan semuanya oleh asisten perawat. Oke, dan itu Kakak juga sebenarnya lakukan juga waktu bekerja jadi asisten perawat. Nah, berarti Kakak tadi itu sukanya pengalaman baru, gajinya besar juga nggak Kak? Sebetulnya sih kalau gaji, kita mau ngomong gaji tuh ya standar relatif lah ya, karena memang kan kita juga harus berpikir bahwa biaya hidup juga tinggi. Jadi misalnya di Indonesia gaji 5 juta, ya kalau biaya hidupnya 4 juta ya masih cukup lah. Nah, sedangkan kita di sini misalnya gaji 2.000 euro contohnya, tapi biaya hidup 1.500 ya sama aja juga. Intinya sama aja teman-teman. Karena ya yang aku alamin ya Kak, air mineral 2,67 euro. Ya, itu yang paling baru tuh yang aku rasakan ya. Hal simple. Air mineral 1,5 liter 2,67 euro. Ini supaya teman-teman yang nonton konten ini tahu Kak, artinya gaji besar tapi di luar negeri itu pengeluarannya besar. Dan pajaknya besar ya, pajaknya besar, pengeluaran besar gitu ya. 2,67 euro teman-teman, 2,67 euro tuh hampir 30 ribuan, 1,5 liter air ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, jadi supaya ini semua balance ya. Jadi jangan cuma bilang oh gajinya besar, pengeluarannya juga besar, pajaknya besar. Bensinnya mahal, hampir 2 euro. Bensin 2 euro teman-teman ya. Hampir 30. Itu real ya, real dari orang yang tinggal di Spanyol. Saya tahu sendiri, beliau bilang 2 euro ya, berarti hampir 31.000 ya, 1 liter.
Jadi itulah ya, kalau di Indonesia berapa liter bensin sekarang, dan di Spanyol 2 kali lipatnya hampir Kak. Ya. Oke, itu sukanya. Kalau dukanya Kak? Sebetulnya sampai saat ini aku kendalanya tuh bahasa dan budaya. Itu yang sebetulnya salah satu kendala yang sampai saat ini. Karena terkadang ya mungkin aku udah beberapa kali mungkin cerita ya di belakang kamera ya. Ada budaya-budaya misalnya kayak pasien tanpa yang nemenin. Oke. Terus kadang-kadang itu tuh kita membuat kita miris ya, kita sedih gitu. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang ya pasien yang udah terminal, yang udah ibarat kata ya udah gak ada harapan hidup lagi gitu, terus dia harus sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada keluarganya gitu, tuh kita sedih gitu ya. Nah terus udah gitu, sama kebetulan aku kan Kore Turnus ya. Kore Turnus itu apa Kak? Kore Turnus itu jadi kita shiftnya ganti-ganti. Oh oke. Shiftnya ganti-ganti dan ruangannya ganti-ganti. Oh jadi Kakak terus berganti ruang, berganti shift. Oke. Nah jadi itu yang terkadang capek ya. Sebenarnya di satu sisi ada bagusnya. Kenapa? Kita nggak bosan. Nggak bosan di satu ruangan. Di sisi yang lain, kita jadi nggak kenal pasien. Kecuali pasien lama. Kadang-kadang kita suka, misalnya aku ya contoh ya, kan nomornya kan sama ya, cuman di atas sama di bawah gitu. Jadi terkadang aku suka, loh ini pasien yang ini tuh bukan yang misalnya yang pasien kamar 13 itu bukannya si ini ya gitu. Ternyata yang udah beda lagi. di bawah. Iya yang di ruangan yang lain. Padahal sebetulnya yang di atas gitu. Jadi kadang suka nggak nyambung gitu kalau ditanyain sama asisten perawat, ini harus diginiin nggak gitu. Emang iya. Yang mana ya pasiennya padahal beda lagi ruangannya. Iya gitu. Jadi itu tuh yang kadang-kadang sebetulnya dukanya, sebetulnya bukan duka ya, kendala ya. Kalau dukanya sih apa ya, yang duka bener-bener duka kayaknya karena aku orangnya bawa enjoy sih ya. Dibawa enjoy ya. Jadi enggak. Ya makanya gimana nggak dibawa enjoy? Nunggu berapa lama supaya punya license guys? Hello, kalau nggak dibawa enjoy mau gimana gitu. Saya ya? bisa agak-agak. Iya udah sampai up and down gitu ya. Oke. Kita rasanya udah mulai tergambar ya gimana sih keperawatan di Spanyol. At least dari pengalaman Kak Sari, kebetulan memang baru ditempatkan di satu rumah sakit yang seperti apa. Nanti kita lanjut di konten selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa ya. Kalau ada yang menarik silakan, atau yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Kalaupun teman-teman ada yang mau cek juga bagaimana keseharian Kak Sari sebagai perawat, ada YouTube-nya Kak Sari. YouTube-nya di mana Kak? Safitri KWS. Safitri KWS. Pastinya banyakkan kontennya Kak Sari karena kakak ini udah luar biasa membagikan banyak pengalamannya ya. Jadi bisa langsung ke YouTube-nya beliau. Siapa tahu yang teman-teman dapatkan ini belum pernah kenal beliau kan, jadi lumayan kan, jadi ada tahu nih kalau siapa tahu ada yang bercita-cita jadi perawat di luar negeri, boleh lo jadikan Spanyol sebagai tujuan ininya ya, kalau memang tertarik ya dengan kondisi di Spanyol. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya teman-teman. Bye bye. Ini satu